Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam rangkaian Kultum Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa tersimpan di dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada lanjutan kultum kita, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu yang merusak puasa adalah ghibah. Ghibah itu kalau kita cari akar katanya ghabah, gaib, sesuatu yang tidak nampak. Jadi menceritakan kekurangan orang lain, orang yang dicerita tidak ada di tempat, dan kalau orang itu mendengarkan, orang itu marah, tersinggung, jengkel, itu namanya ghibah. Kalau orangnya ada, itu tidak ghibah karena orangnya hadir, bukan gaib. Kalau yang diceritakan itu benar, maka itulah ghibah. Saya cerita kekurangannya dan ternyata orangnya memang seperti itu sifatnya. Orangnya tidak ada, kalau dia dengar marah, itu namanya ghibah. Kan biasa ini ada orang, Ustadz, saya memang cerita dia tapi memang begitu orangnya. Itulah yang disebut ghibah. Kalau tidak begitu namanya fitnah. Jadi hindari ghibah, berprasangka yang bukan-bukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari segala purbasangka, prasangka. Jadi sebelum dan sesudahnya. Sakwasangka itu dhon. Jadi dhon itu kita disuruh hindari sangkaan-sangkaan yang kurang bagus. Inna ba'da dhanni ithmun. Karena sesungguhnya sebahagian besar dari prasangka itu adalah dosa yang besar. Wala tajassasu. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, jasus. Boleh jadi jaksa itu akar kata dari wala tajassasu. Karena jaksa itu memang ditugasi oleh negara mencari kesalahan dalam rangka menegakkan keadilan atau kebenaran. Tapi itu benar karena dia memang ditugasi untuk memberantas segala kemungkaran. Tapi ini tidak. Dia sibuk sehari-hari mencari kesalahan orang lain. Kata Allah, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kita seorang di antara kalian menceritakan kekurangan atau aib saudaranya atau ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, maukah kalian atau sukakah kalian memakan bangkai binatang yang sudah mati? Pastilah engkau sangat jijik terhadapnya. Wattaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Yang masih suka cerita keburukan-keburukan orang lain, yang masih suka gosip,
bacalah ayat ke-12 dari surat Al-Hujurat ini berulang-ulang. Kenapa pemirsa? Sia-sia ibadah kita. Seolah-olah kita memakan bangkai. Jadi kalau mau lihat pemakan bangkai, lihatlah mereka-mereka yang suka membongkar aib, kekurangan, cacat orang lain. Maka mulai sekarang stop cerita kekurangan orang lain. Untuk apa kita cerita kekurangannya orang? Kekurangan kita saja tidak habis. Kita juga banyak kekurangan. Cuma ingat, kekurangan kita hanya belum ketahuan oleh orang lain. Ini kita harus hati-hati. Ada namanya sunnatullah, atau yang dalam bahasa sehari-hari namanya hukum karma. Apa itu hukum karma? Sunnatullah. Siapa yang suka mempermalukan orang lain, suatu saat dia juga akan dipermalukan oleh orang lain. Siapa yang suka membongkar aib, keburukan saudaranya, tunggu tanggal mainnya. Pada waktunya nanti keburukan kita, aib kita juga akan dibongkar oleh orang lain. Maka kalau kita tidak ingin dipermalukan, jangan permalukan orang. Kalau kita tidak ingin dicerita jelek, jangan cerita jeleknya orang. Kalau kita tidak ingin dibongkar kekurangan, jangan bongkar kekurangan orang. Sekarang ini rasanya tidak enak kalau ada aib orang baru kita tidak share di Facebook, tidak share di WA, tidak keluarkan di YouTube. Semua aib-aib orang dengan bangganya kita ceritakan. Ingat, dosanya itu pemakan bangkai. Bangkai dimakan haram. Selain haram, jijik. Kita ngeri. Kita jijik untuk memakannya. Tapi kita senang menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Naudzubillah. Semoga dengan puasa Ramadan yang kita lakukan tahun ini, mulut ini sudah terjaga. Stop ghibah, stop bongkar aib, stop saling mempermalukan, stop saling menjelek-jelekan. Karena sesungguhnya Allah akan menutup aib manusia selama dia menjaga dan menutup aib saudaranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ashar Tamanggong, manusia biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.